Pada tahun 2021, International Diabetes Federation atau IDF mencatat Indonesia berada di posisi kelima negara dengan jumlah penderita diabetes. Jika tidak segera ditangani, hipertensi bisa menyebabkan munculnya penyakit-penyakit serius. 17 juta orang di dunia menderita stroke setiap tahunnya. Nah, itu tadi cuplikan-cuplikan beberapa penyakit tidak menular yang saat ini sedang melonjak. Itu dikatakan karena pola hidup yang tidak sehat dan kurangnya olahraga. Nah, sekarang kita masuk untuk sesi wawancara pertama kepada penyakit siapa? Maaf, dengan saya Ibu Gisela. Sebelumnya saya ingin melakukan wawancara terkait penyakit tidak menular pasca pandemi. Apakah diperkenankan? Diperkenankan? Oke. Nah, mohon maaf sebelumnya Ibu mengunjungi rumah sakit Pelita Harapan ini untuk berobat atau bagaimana Ibu? Oke, saya mengunjungi rumah sakit Pelita Harapan ini setelah beberapa kali kunjungan untuk kontrol dan berobat. Terus untuk indikator dari dokter sebelumnya itu Ibu penyakit apa atau bagaimana solusi-solusinya dari dokter? Baik, jadi saya terindikasi memiliki penyakit hipertensi atau darah tinggi, tekanan darah saya tinggi, dan diberikan solusi bahwa saya harus memperbaiki pola hidup sehat saya, lalu mengurangi makanan berminyak dan makanan asin sehingga tekanan darah saya bisa turun. Karena itu efeknya nanti bakalan saraf saya itu menyempit Kak, jadi takutnya akan ada masalah lain selain hipertensi seperti itu. Oke, nah selain itu nih, apa ada suka-duka selama Ibu pengobatan di Pelita Harapan ini? Baik, untuk Pelita Harapan sendiri saya puas ya dengan pelayanan di Pelita Harapan, karena di Pelita Harapan obat yang saya dapat, pelayanan yang saya dapat sangat baik, walaupun dukanya ya namanya penyakit ya Bu, nggak ada yang mau sakit. Tapi alhamdulillah di sini juga saya bertemu dengan teman lama yang ya. Mbak, kenapa Mbak? Maaf, jatuh. Kamu Elban? Iya, Ini sih, kenapa aku lupa? aku temenmu cantik Kak Unet. Bentar, aku ingat-ingat dulu ya. Iqbal bukan? Iya benar. Oh Iqbal, kamu ngapain Bal di sini Bal? Ini tadi habis kontrol aku, soalnya tadi terus diperiksa ini sih gejala banyak batuk gitu-gitu terus pusing. Demam juga ya mungkin? Iya benar. Terima kasih atas sesi wawancaranya Ibu Gisel. Semoga lekas sembuh dan semoga berbaikan dan semakin langgeng sama temannya. Oke, happy ending. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi wawancara kedua kita dengan Bapak di samping saya. Mohon maaf dengan Bapak siapa nih? Nama saya Diki Satirawadana. Oke, sebelumnya saya ingin melakukan sesi wawancara. Apakah Bapaknya berkenan? Berkenan. Oke, nah saya ingin bertanya-tanya nih, Bapak ini mengunjungi rumah sakit Pelita Harapan ini untuk menjalani pengobatan atau bagaimana nih? Untuk menjalani pengobatan stroke ringan saya. Oke, nah sebelumnya ini Bapak terindikasi stroke ringan, nah apa itu penyebab dari stroke ringan yang dialami oleh Bapak sendiri? Pada saat pandemi saya di PHK. Pada saat itu juga saya stres, di mana pola hidup saya sudah mulai tidak terkontrol dengan minum kopi, merokok dan tidur. Seperti itu diulang-ulang terus. Oke, nah, untuk langkah pengobatan yang diberikan oleh dokter ke Bapak sendiri dan bagaimana Bapak cara untuk menanganinya setiap harinya bagaimana nih Pak? Selain meminum obat, dokter menyarankan saya untuk melakukan aktivitas tubuh, menjaga pola makan yang sehat, dan terapi saraf untuk menyembuhkan stroke ringan saya. Oh, begitu ya Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih lagi untuk sudah melakukan sesi wawancara. Semoga Bapak lekas sembuh dan sehat berbahagia. Amin. Nah,
Itu teman-teman untuk sesi wawancara kita pada Ibu Gisela dan Bapak Niki. Nah, selain itu di luar sana ada banyak sekali penyakit tidak menular yang disebabkan oleh beberapa indikasi seperti pola makan yang tidak teratur, pola hidup yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Oleh karena itu, Rumah Sakit Pelita Harapan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Jawa Timur untuk memberikan upaya meminimalisir angka atau jumlah penyakit tidak menular di Jawa Timur menggunakan analisis statistik. Oke, kembali lagi bersama saya Ayu Sofrawidiawati sebagai reporter tercinta kalian. Dan di sini saya bersama dengan perwakilan dari Dinas Kesehatan Jawa Timur. Sebelumnya mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Zuria Hilma dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dari Divisi Pemberdayaan Masyarakat. Oke, nah ini Bu, saya ingin melakukan sesi diskusi dengan Ibu. Nah, ini tuh pasca pandemi itu banyak sekali jumlah atau kasus penyakit tidak menular di Jawa Timur. Nah, itu tuh sangat melonjak. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait hal itu? Betul sekali, memang berdasarkan data yang sebelumnya juga dari dinas kami pun juga sudah melakukan survei dan juga analisis juga seperti itu. Jadi memang jumlah persentase dari penyakit tidak menular, terutama di Provinsi Jawa Timur ini memang lumayan melonjak ya dari pandemi COVID-19, di mana hal itu pun juga akan menjadi urgensi bagi dinas kami, bagaimanakah upaya yang dapat kita lakukan untuk bisa menekan persentase dari jumlah penyakit tidak menular yang dialami oleh masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Dan sebelumnya dari dinas kami pun juga sudah melakukan konsultasi terhadap konsultan statistik, di mana di situ kita melakukan pengelompokan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui karakteristik dari masing-masing wilayah di Provinsi Jawa Timur, di mana nantinya kita bisa menetapkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik yang ada pada wilayah tersebut. Nah, dari hasil analisis dan kebijakan yang Ibu buat dari Dinas Kesehatan Jawa Timur sendiri, apa boleh nih Ibu memaparkan sedikit informasi terkait penyakit tidak menular di Jawa Timur sebagai gambaran untuk masyarakat supaya lebih aware terkait penyakit itu? Tentu saja boleh. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini mungkin saya akan menjelaskan hasil analisis pengelompokan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan indikator penyakit tidak menular. Jadi, berdasarkan hasil pengelompokan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur dengan indikator penyakit tidak menular, diperoleh bahwa klaster optimum yang diperoleh yaitu adalah word linkage dengan klaster sebanyak 5, dengan R-square sebesar 0,77026 dan juga ICD rate sebesar 0,22974. Maka hasil pengklasteran ini diperoleh pada klaster 1 yaitu adalah golongan sangat tinggi dengan anggota Kabupaten Bangkalan memperoleh karakteristik persentase jumlah penyakit tidak menular yang dialami paling tinggi pada komponen 1, 3, dan 2 dengan rekomendasi yang diberikan adalah penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi alasan dibalik tingginya persentase jumlah masyarakat yang mengalami penyakit tidak menular di wilayah ini dan mungkin menemukan solusi yang tepat diadopsi dari wilayah lain. Pada klaster 2 yaitu adalah dengan golongan sedang dengan anggota Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, dan lain-lain dengan karakteristik persentase jumlah penyakit tidak menular yang paling tinggi pada komponen 3, 2, dan 1 dengan rekomendasi program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong pencegahan penyakit tidak menular dan perawatan kesehatan yang berkelanjutan terutama pada penyakit tuberkulosis dan diabetes mellitus yang banyak dialami oleh masyarakat. Pada klaster ketiga yaitu adalah sangat rendah dengan anggota Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, dan lain-lain dengan karakteristik persentase jumlah penyakit tidak menular paling tinggi pada komponen 1, 3, dan 2 dengan rekomendasi fokus pada upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar seperti puskesmas atau klinik. Pada klaster keempat yaitu adalah tinggi dengan anggota Kabupaten Gresik dan juga Kota Blitar dengan karakteristik persentase jumlah penyakit menular yang paling tinggi pada komponen 2, 3, dan 1 dengan rekomendasi fokus pada upaya efisiensi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan. Dan yang terakhir adalah klaster 5 yaitu adalah rendah dengan anggota Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan lain-lain dengan karakteristik persentase jumlah penyakit tidak menular yang paling tinggi dengan komponen 2, 1, dan 3. Kemudian rekomendasinya adalah meningkatkan sosialisasi dan advokasi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat tentang bahaya penyakit tidak menular terutama pada penyakit hipertensi, gagal jantung, dan diabetes mellitus 1 dan 2.
Nah, itu dia teman-teman sesi diskusi yang telah dipaparkan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Jawa Timur. Itu juga sebagai bentuk penghujung dari acara ini. Saya Ayu Zulfa mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dan sampai jumpa pada periode berikutnya program-program dari Rumah Sakit Pelita Harapan tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.